Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN menjadi dambaan hampir semua orang. Buktinya, setiap dibuka lowongan CPNS, peminatnya mencapai jutaan pendaftar. Berbagai cara dilakukan agar lolos seleksi, termasuk menggunakan jalur yang tidak masuk akal. Seperti minta bantuan dukun misalnya. Kamu gitu ya? Ada-ada aja ya. Nah, namun pria yang satu ini lain dari yang lain. Sudah enak-enak jadi PNS, malah mengundurkan diri. Dia adalah Dodi Effendi, warga Dusun Warung Jarak, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini memilih mencopot seragam PNS-nya untuk berwirausaha. Ia bercerita, pada tahun 2005 ikut CPNS hingga dinyatakan lulus dan ditugaskan di pemerintah kota Tasikmalaya. Setelah 5 tahun menyandang status PNS, ia melirik wanita lain. Maksudnya melirik usaha lain. Pada 2010, booming tahu bulat dan dia kepincut. Dodi mencoba membuka pabrik kecil-kecilan, membuat si kudapan bundar itu. Niat awalnya sampingan, ternyata respon pasar di luar dugaan. Usaha tahu bulatnya berkembang, sehingga Dodi kerepotan. Di satu sisi, ia harus menjalankan kewajibannya sebagai PNS, di sisi lain punya usaha tahu bulat yang sedang berkembang. Dodi susah mengatur waktu. Sepulang ngantor sebagai PNS, ia tidak bisa langsung ke rumah, tapi harus ke pabrik dulu untuk mengecek pembukuan dan lain-lain. Dodi kerepotan, dua-duanya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Tidak mungkin dua-duanya dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Ia harus memutuskan, tetap berkarir di birokrasi dengan jaminan masa depan yang lebih pasti, atau meneruskan usaha tahu bulatnya. Hingga pada 2014, ia mengajukan untuk keluar dari birokrasi. Dodi memilih. 2014 itu berpikir apakah seperti ini di PNS sama ngurus pabrik tahu bulat, atau mending pilih salah satu karena cukup lelah, Kang. Lelah pikiran, lelah tenaga, habis tersita waktu. Maka berdiskusi dengan keluarga, jadilah keluar PNS di tahun 2014. Pernah ditawarin sama Pak Kadis, sama BKD-nya, ya udah pindah aja ke Ciamis biar nggak bolak-balik. Tapi lah tanggung, udah aja keluar aja. Sempat ditawarin seperti itu. Ya lah aja, mudah-mudahan pabriknya bisa bertahan, bisa menjadi pengganti PNS. Itu berat nggak Kang untuk memutuskan keluar dari PNS? Cukup berat karena konflik di keluarganya. Dalam pikirannya kalau wira swasta itu beresiko, banyak wirausaha yang bangkrut, berhenti dan lain-lain. Kalau secara pribadi karena sejak kuliah saya senang berwirausahanya, dagang kecil-kecilan. Jadi ketika di PNS ada yang kehilangan itu, maka tantangan yang pertama ada di keluarga dulu. Kalau secara pribadi, lah aja lah. Mudah-mudahan rencana saya sesuai rencana dari Allah. Maka singkat cerita mungkin kurang lebih setahun itu melobi keluarga biar bisa paham keinginan saya keluar PNS. Ya, bismillah aja keluar PNS 2014. Alumnus Teknik Sipil ITENAS Bandung ini mengaku mantap berhenti sebagai abdi negara karena punya harapan besar di bidang wirausaha. Untuk menebalkan mental dan ilmu dagang, ia aktif ikut seminar dan coaching kepada mentor-mentor yang berpengalaman di wirausaha. Pilihan Dodi untuk keluar dari PNS dan mengelola usaha sendiri tidak salah. Usahanya mengalami kemajuan. Di saat pabrik lain ada yang tutup lantaran pandemi, pabrik tahu Macakal Pangan Sejahtera masih bertahan. Selain memenuhi permintaan pasar lokal, tahu bulat Macakal Pangan Sejahtera menggelinding sampai keluar Pulau Jawa, seperti Lampung dan Palembang. Adapun pasar lainnya adalah Subang, Purwakarta, Indramayu, Sukabumi, Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya. Dalam sehari dibantu sekitar 130 pegawai, produksi tahu bulat di sini mencapai 2 ton atau sekitar 150.000 butir tahu bulat.
Namun jika dibanding dulu, terutama saat booming tahu bulat pada 2015, dalam sehari pabrik Macakal Pangan Sejahtera bisa memproduksi sampai 4 ton yang dibuat sendiri dan dari tempat lain. Suami dari Sri Giyanti dan ayah 3 putra ini mengaku lebih nyaman berwirausaha ketimbang jadi PNS. PNS itu berarti bekerjanya, bekerja di sistem orang lain. Kalau berwirausaha, kita bekerja di sistem yang kita bikin. Maka ketika kita bisa membangun sistem, bisa berkembang, maka semua kita yang ngatur. Waktu relatif bebas, termasuk penghasilan juga relatif. Ya, semakin baik usahanya, maka penghasilan semakin besar. Bebas waktunya semakin banyak juga. Jadi disitulah ada motivasi bahwa berarti kita semakin banyak ilmunya, semakin dipelajari, berarti kita berbanding lurus dengan sistem yang kita bangun. Kalau di PNS kan nggak seperti itu ya. Kadang-kadang ketika mau naik pangkat nunggu sekian tahun, harus sekolah lagi. Jadi waktunya juga nggak bebas gitu. Maka ya udahlah, milih wirausaha aja gitu.